Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan kelima, akuntansi manajemen mengenai pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan harga transfer. Jadi, materi ini dibagi menjadi dua. Untuk di pertemuan kelima ini kita hanya membahas pelaporan segmen, dan untuk materi evaluasi pusat investasi dan harga transfer nanti dibahas di pertemuan keenam. Yang pertama yang harus diketahui mengenai desentralisasi dan pertanggungjawaban. Jadi, sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan manajemen untuk mengoperasionalkan pusat pertanggungjawabannya. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur perusahaan. Perusahaan yang memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan manajemen yang bervariasi mengenai tersentralisasi atau terdesentralisasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan tersentralisasi adalah berbagai keputusan yang disusun pada tingkat manajemen puncak dan manajemen pada jenjang level bawah yang bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan tersebut. Sedangkan pengambilan keputusan terdesentralisasi adalah manajemen pada jenjang yang level bawah untuk menyusun dan mengimplementasikan keputusan penting yang berhubungan dengan wilayah pertanggungjawabannya. Selanjutnya, alasan perusahaan melakukan desentralisasi karena mempermudah pengumpulan dan penggunaan informasi lokal, memfokuskan manajemen pusat, melatih dan memotivasi para manajer segmen, meningkatkan daya saing, dan memperluas segmen ke berbagai pasar. Desentralisasi diwujudkan melalui pembentukan unit yang disebut divisi. Saat perusahaan berkesinambungan, maka manajemen puncak menciptakan berbagai area pertanggungjawaban sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Pusat pertanggungjawaban sebagai segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan yang ditentukan. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis pusat pertanggungjawaban. Terdiri dari yang pertama ada pusat biaya atau cost center, adalah manajer bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, adalah manajer bertanggung jawab terhadap penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, adalah manajer bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Kemudian yang terakhir, pusat investasi atau investment center, adalah manajer bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Selanjutnya, mengenai pelaporan segmen. Pelaporan segmen adalah sistem pelaporan yang menentukan harga pokok produksi sebuah produk, sehingga menghasilkan pelaporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit lainnya dalam perusahaan. Para manajer harus mengetahui profitabilitas berbagai segmen dalam perusahaan agar dapat menyusun berbagai evaluasi dan keputusan yang berhubungan dengan keberlanjutan dan tingkat pembiayaan dari segmen. Selanjutnya, ada dua metode untuk membuat pelaporan segmen untuk setiap pusat laba, yaitu yang pertama, metode biaya absorpsi atau full costing, yaitu membebankan semua biaya manufaktur ke produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal yang menentukan biaya produk. Yang kedua, metode biaya variabel atau direct costing, yaitu membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap dilaksanakan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Selanjutnya,
Terdapat perbedaan metode pelaporan segmen dengan biaya absorpsi atau full costing dengan biaya variabel atau direct costing. Jadi, jika menggunakan metode biaya absorpsi atau full costing, yaitu membebankan semua biaya produksi pada produk, terdiri dari biaya produk yaitu ada bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian overhead variabel dan overhead tetap. Lalu di biaya periode terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Kemudian laporan laba rugi digunakan untuk kepentingan pihak eksternal perusahaan dan disusun berdasarkan konsep margin kotor. Lalu cara menghitung laporan laba rugi dengan metode biaya absorpsi yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi varians tetap mendapatkan hasilnya margin kotor, dikurangi beban operasional terdiri dari dikurangi beban penjualan variabel, dikurangi beban penjualan tetap, dikurangi beban administrasi tetap, mendapatkan laba bersih atau rugi bersih. Selanjutnya, jika menggunakan metode biaya variabel atau direct costing, yaitu membebankan hanya biaya produksi variabel, yaitu biaya produk terdiri dari bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Lalu pada biaya periode membebankan overhead tetap, kemudian beban penjualan, dan beban administrasi. Lalu laporan laba rugi digunakan untuk pihak internal manajemen dan disusun berdasarkan konsep margin kontribusi. Kemudian cara penyusunan laporan laba rugi dengan metode biaya variabel yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi beban penjualan variabel mendapatkan hasilnya margin kontribusi dikurangi beban tetap terdiri dari overhead tetap kemudian beban penjualan tetap dikurangi beban administrasi tetap maka memperoleh laba bersih atau rugi bersih. Selanjutnya, cara menghitung tarif tetap yaitu sama dengan biaya overhead tetap yang dianggarkan dibagi kapasitas normal. Lalu menghitung varians tetap sama dengan kapasitas normal dikurangi unit produksi dikali tarif tetap. Kemudian cara menghitung rekonsiliasi yaitu laba bersih metode biaya absorpsi dikurangi laba bersih metode biaya variabel sama dengan unit produksi dikurangi unit penjualan dikali tarif tetap. Selanjutnya, mengenai pengukuran kinerja pusat investasi dengan laporan laba rugi metode biaya absorpsi dan metode biaya variabel. Jadi, pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi. Ada dua metode perhitungan laba yang telah dikembangkan, yaitu berdasarkan perhitungan biaya penuh atau biaya absorpsi dan berdasarkan biaya variabel atau direct costing. Keduanya sebagai metode perhitungan biaya yang berhubungan dengan cara menentukan biaya produk. Selanjutnya, terdapat hubungan antara produksi, penjualan, dan laba pada metode biaya absorpsi dan metode biaya variabel. Jadi, hubungan antara laba menurut perhitungan biaya absorpsi dan laba menurut perhitungan biaya variabel berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih besar dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel lebih tinggi dibandingkan laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Jika produksi menurun dari penjualan, maka persediaan berkurang. Jika produksi sama dengan penjualan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Jadi yang pertama, jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba bersih metode biaya absorpsi lebih besar daripada laba bersih metode biaya variabel. Kemudian yang kedua, jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba bersih metode biaya absorpsi lebih kecil daripada laba bersih metode biaya variabel. Kemudian yang terakhir, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih metode biaya absorpsi sama dengan laba bersih metode biaya variabel. Selanjutnya,
Keunggulan metode biaya absorpsi atau full costing yaitu yang pertama, menghitung jumlah biaya overhead dengan komprehensif karena memasukkan dua jenis biaya, yaitu overhead tetap dan overhead variabel. Yang kedua, metode ini dapat melakukan penundaan dalam biaya overhead ketika produk belum terjual. Dan yang terakhir, pembebanan biaya overhead atas produk yang belum terjual dapat dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga pokok. Selanjutnya, kelemahan metode biaya absorpsi atau full costing adalah harga jual menjadi lebih tinggi karena metode biaya absorpsi atau full costing mengasumsikan bahwa pelanggan bersedia membayar tinggi untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Kemudian, keunggulan metode biaya variabel atau direct costing yaitu yang pertama, membantu manajemen dalam mengendalikan biaya. Dengan menggunakan metode biaya variabel atau direct costing, maka pihak manajemen dapat memisahkan biaya tetap dari laporan laba rugi, sehingga pihak manajemen dapat fokus pada perilaku biaya tetap ini. Kemudian yang kedua, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Dengan menggunakan metode biaya variabel atau direct costing, maka pihak manajemen dapat menentukan pengambilan keputusan. Seperti jika ada pesanan khusus, maka harganya telah ditentukan dengan metode biaya variabel atau direct costing. Dan yang terakhir, membantu manajemen dalam perencanaan penentuan laba jangka pendek. Pihak manajemen membutuhkan informasi mengenai biaya yang telah dipisahkan menurut perilaku dan menurut perubahan volume produksi untuk menentukan laba jangka pendek. Selanjutnya, kelemahan metode biaya variabel atau direct costing yaitu yang pertama, penerapan biaya variabel atau direct costing hanya digunakan untuk perusahaan yang penentuan labanya berdasarkan volume penjualan, sehingga metode biaya variabel atau direct costing tidak dapat diterapkan pada perusahaan yang sifatnya musiman, karena hanya menghasilkan kerugian yang tidak normal untuk perusahaan. Dan yang terakhir, penerapan metode biaya variabel atau direct costing membuat kesulitan dalam memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, kita ke contoh soal perhitungan metode biaya absorpsi dan metode biaya variabel. Jadi, di soal ini terdapat biaya per unit standar pada PT Ultra tahun 2019, yaitu terdiri dari bahan baku langsung per unit sebesar Rp5.000 per unit, kemudian tenaga kerja langsung per unit sebesar Rp2.000 per unit, kemudian overhead variabel per unit sebesar Rp1.300 per unit, lalu overhead tetap sebesar Rp700 per unit, kemudian beban penjualan variabel sebesar Rp500 per unit, lalu beban penjualan tetap sebesar Rp850 per unit, dan beban administrasi tetap sebesar Rp400 per unit. Lalu perusahaan menganggarkan biaya tetap berdasarkan kapasitas normal sebanyak 80.000 unit selama tahun 2019. Perusahaan memproduksi 80% dari kapasitas normal dan berhasil menjual 75% dari 80.000 unit produksi yang tersedia. Harga jual per unit ditetapkan sebesar Rp13.000 per unit dan diasumsikan tidak ada perubahan biaya produksi per unit. Lalu pertanyaannya, kita disuruh menyusun laporan laba rugi tahun 2019 PT Ultra menggunakan metode biaya absorpsi dan metode biaya variabel, kemudian hitunglah rekonsiliasinya. Lalu cara menjawabnya, yang pertama, kita hitung dulu biaya produk per unit untuk nanti dimasukkan di harga pokok penjualan. Jadi, biaya produk per unit untuk metode biaya absorpsi terdiri dari bahan baku langsung per unit sebesar Rp5.000 ditambah tenaga kerja langsung per unit sebesar Rp2.000 ditambah overhead variabel per unit sebesar Rp1.300 ditambah overhead tetap per unit sebesar Rp700. Maka total biaya produk per unit sebesar Rp9.000. Kemudian metode biaya variabel yaitu terdiri dari bahan baku langsung per unit sebesar Rp5.000
ditambah tenaga kerja langsung per unit sebesar Rp2.000 ditambah overhead variabel per unit sebesar Rp1.300, kemudian tidak dimasukkan overhead tetap per unit. Jadi overhead tetap per unit sebesar 0. Maka biaya produk per unit dengan biaya variabel sebesar Rp8.300. Kemudian cara menyusun laporan laba rugi metode biaya absorpsi PT Ultra tahun 2019 yaitu penjualan sama dengan 75% yang berhasil dijual dikali kapasitas normal 80.000 unit dikali harga jualnya Rp13.000 per unit. Hasilnya penjualannya sebesar Rp780 juta dikurangi harga pokok penjualan yaitu 75% dikali 80.000 unit dikali Rp9.000. Rp9.000 dari sini biaya produk per unit. Jadi hasilnya Rp540 juta. Kemudian dikurangi varians tetap yaitu 80.000 unit dikurangi 80% kapasitas normal dikali 80.000 unit dikali Rp700. Hasilnya Rp11.200.000. Rp11.200.000. Kemudian mendapatkan hasil margin kotor sebesar Rp228.800.000 dikurangi beban operasional terdiri dari beban penjualan variabel dikurangi beban penjualan variabel yaitu 75% dikali 80.000 unit dikali Rp500 hasilnya dikurangi sebesar Rp30 juta dikurangi beban penjualan tetap yaitu 75% dikali 80.000 unit dikali Rp850 hasilnya sebesar Rp51 juta dikurangi beban administrasi tetap yaitu 75% dikali 80.000 unit dikali Rp400 hasilnya Rp24 juta maka mendapatkan laba bersih dengan metode biaya absorpsi sebesar Rp123.800.000. Kemudian jika menggunakan laporan laba rugi metode biaya variabel PT Ultra tahun 2019 maka perhitungannya penjualan sama dengan 75% dikali kapasitas normal 80.000 unit dikali harga jualnya Rp13.000 per unit hasilnya Rp780 juta dikurangi harga pokok penjualan sama dengan 75% dikali 80.000 unit dikali Rp8.300 maka hasilnya Rp498 juta dikurangi beban penjualan variabel yaitu 75% dikali 80.000 unit dikali Rp500 hasilnya Rp30 juta maka mendapatkan hasil margin kontribusi sebesar Rp252 juta dikurangi beban tetap terdiri dari dikurangi overhead tetap yaitu 80.000 unit dikali Rp700 hasilnya dikurangi Rp56 juta kemudian dikurangi beban penjualan tetap yaitu 75% dikali 80.000 unit dikali Rp850 hasilnya dikurangi sebesar Rp51 juta kemudian dikurangi beban administrasi tetap yaitu 75% dikali 80.000 unit dikali Rp400 hasilnya dikurangi sebesar Rp24 juta maka laba bersih dengan metode biaya variabel yaitu sebesar Rp121 juta. Maka jika menggunakan metode biaya variabel mendapatkan laba bersihnya lebih kecil karena sesuai dengan volume produksi saat ini. Kemudian menghitung rekonsiliasinya untuk PT Ultra, caranya laba bersih metode biaya absorpsi dikurangi laba bersih metode biaya variabel sama dengan unit produk dikurangi unit terjual dikali overhead tetap. Laba bersih metode biaya absorpsi sebesar Rp123.800.000 dikurangi laba bersih metode biaya variabel sebesar Rp121 juta hasilnya Rp2.800.000. Kemudian
unit produknya 80% dikali 80.000 unit hasilnya 64.000 unit, dikurangi unit terjual 75% dikali 80.000 unit hasilnya 60.000 unit. Kemudian 64.000 dikurangi 60.000 unit hasilnya 4.000 unit, dikali overhead tetap sebesar Rp700, maka hasilnya Rp2.800.000. Jadi rekonsiliasi ini harus sama antara laba bersih dengan unit yang terjual dikali overhead tetap. Jadi kalau misalnya beda perhitungannya atau beda hasilnya rekonsiliasi, maka terdapat kesalahan dalam menghitung laporan laba ruginya. Jadi rekonsiliasi ini harus sama untuk memastikan bahwa perhitungan laporan laba rugi yang telah kita lakukan sudah benar. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih memahami lagi mengenai metode biaya absorpsi dan metode biaya variabel, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya di pertemuan kelima ini. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.